warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Sudah siap untuk belajar? Insyaallah. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Bersiap. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita baca doa yang berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran di dunia Islam ini, yaitu dengan tema berpikir bisnis, materinya berpikir bisnis. Anak-anak sekalian, siapakah di antara kalian yang saya saat berpikir bagaimana untuk mewujudkan cita-citanya? Siapa di antara kalian yang pernah berpikir seperti itu? Ya, coba bagaimana pemikirannya? Untuk mencapai tujuan saya harus berusaha keras, belajar dan selalu menggunakan apa yang diajarkan oleh guru-guru supaya bisa mencapai tujuan saya. Baik, bagus. Tepuk tangan. Terus yang kedua, kita berpikir. Kita sering lewat waktu kan, di situ ada air. Air itu sebagai tanda dari kekuasaan. Apa pemikiranmu tentang air tersebut? Siapa yang bisa menarasikan tentang air tersebut? Untuk apa air itu diciptakan oleh Allah? Ini kan ada pencipta, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wa ayatin lil albab. Itu kan? Coba siapa yang bisa? Masalah air. Allah menurunkan hujan. Itu air. Kenapa air diturunkan oleh Allah? Coba siapa? Ada yang bisa? Masalah tentang air. Berpikir, saya tahu kalian itu pikirannya itu nggak ada bayangan, tapi cara mengungkapkan itu dengan kata-kata kadang-kadang tidak bisa mengeluarkan. Coba kita pikir, kalau perlu kita tulis. Kalau perlu ditulis dulu baru menjawab. Nanti ya, jadi perlu ditulis menjawab. Kenapa? Air itu sangat berfungsi bagi kita. Allah menurunkan hujan, hujan sebagai rahmat bagi kita. Karena di dalam tubuh kita itu adalah penuh dengan air. Tanpa adanya air berarti kita tidak akan hidup. Berarti air itu merupakan satu kehidupan. Dan anak-anak sekalian, sekarang di dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 190 tersebut, itu di situ banyak menjelaskan tentang ulil albab, orang yang berakal sehat. Nah, nanti itu pembahasannya, temanya itu adalah mengevaluasi kemampuan berpikir kritis sesuai dengan pesan pokok Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Titik ini nanti yang akan didiskusikan. Bentuk kelompok, ada 4 kelompok. Ini metode jigsaw, ya. Dan nanti akhirnya bertemu, lalu nanti berbagi. Dan metode slogan itu adalah ayat 190 dihafal. Dan nanti akan saya panggil. Karena slogan itu metode individu. Metode individu antara guru dan siswa dan guru. Nah itu nanti yang saya panggil namanya berusaha nanti. Nah sekarang coba berbentuk ke kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk. Sekarang sudah terbentuk kelompoknya kan? Sekarang kelompok ahli berkumpul. Terus ini yang 5 orang itu, yang 5 orang berkumpul. Terus saling diskusi apa yang akan diskusikan. Nanti kelompok 1 maju ke depan mendiskusikan. Nah itu selesai. Ya.
Coba sekarang kelompok satu maju ke depan diskusi. Narasikan beberapa menit saja tentang mengalihkan progresif surat Al-Ibrahim. Kelompok satu maju ke depan. Mana kelompok satu? Kelompok satu. Semuanya diskusikan apa yang ada di situ. Jangan dalam 3 menit saja waktunya. Kalau mulai diskusi, dibaca dulu beberapa menit, terus nanti dilemparkan satu pertanyaan. Sering kita melihat di sini ada waduk. Di situ di waduk penuh dengan air. Allah menciptakan air. Nah, kita berpikir, kenapa Allah menciptakan air? Dan apa fungsi dari air itu? Siapa bisa menjawab? Coba apa? Air bagi sumber air bagi kehidupan sangat penting karena air adalah inti kehidupan tersebut. Asalnya manusia di dalam tubuhnya 90% terkait dengan air. Dan ikan, tumbuhan, dan air tidak hidup. Bahkan di dalam Islam, air sangat penting karena untuk menjaga kebersihan kita dan kesetiaan kita untuk menjaga sholat. Nah, terus lagi. Terus yang lagi, apa lagi pemikiran yang lainnya? Selain dari situ ada lagi pemikiran yang lainnya? Coba kan? Yang keras? Air berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem kayak sungai, danau, dan lautan, bahkan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Ya, bagus pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan diskusikan. Jadi nanti kelompok satu maju didiskusikan yaitu tentang berpikir kritis berkaitan dengan Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Di 190 itu ada kunci. Ada kata kunci, makna kunci dari ayat pesan ayat tersebut adalah ulil albab. Jadi nanti berpikir kritis akan dikaitkan dengan ulil albab. Coba sekarang kelompok satu maju yang 5 orang tadi untuk mempresentasikan apa yang telah kalian rangkum. Baru nanti dilempar dan audiennya nanti bertanya. Secara singkat, ya. Jadi pembahasannya dibaca secara singkat dan padat dan jelas. Nah, dimulai. Terus jangan dikaitkan dengan perspektif sejarah seperti apa? Nah, coba ya sudah dipresentasikan. Setelah didiskusikan tentu ada yang bertanya dan tentu nanti ada yang bertanya. Coba siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Coba silakan. Yang keras berdiri.
coba. Siapa yang menjawab di sini? Ya, bagaimana? Ada sanggahan? Apa yang lainnya mau menyanggah? Ya? Atau yang lainnya mau memberikan tanggapan tentang apa yang disampaikan? Coba tepuk tangan. Terus yang lainnya, siapa lagi? Coba apa? Seperti yang telah kita pelajari dalam surat Al-Quran ayat 190 sampai 191 yang akan saya tanyakan apa hubungannya antara sifat ulul albab dengan keimanan seseorang. Berikan contoh surat atau ayat yang memiliki arti yang sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Sifat ulul albab memiliki hubungan yang sangat erat dengan keimanan seseorang. Orang yang beriman itu akan senantiasa berusaha untuk berpikir, memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang mencari dan merenungkannya. Hal ini sejalan dengan sifat ulul albab yang senantiasa berpikir kritis dan mencari kebenaran. Contoh surah yang mendukung hal tersebut adalah Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 109. Dan di antara manusia ada yang bukannya Allah dan mencintai mereka sebagaimana dicintai Allah, dan ada orang-orang yang beriman yang sangat cinta kepada Allah. Kasih aplaus. Terus selanjutnya siapa lagi? Pak. Ya, coba. Coba perhatikan. Ya. Bagaimana Anda dapat menerapkan berpikir kritis dalam proses belajar? Bagaimana Anda menerapkan berpikir kritis dalam proses pembelajaran? Beberapa orang lagi terus selesai diskusi kita. Karena waktunya sudah pulang. Ya. Selain kemampuan berpikir kritis yang tadi dijelaskan, apa saja kira-kira sifat atau kualitas lain yang dimiliki oleh Menurut saya, sifat atau kualitas yang dimiliki orang-orang yang sibuk ulul albab adalah kemampuan untuk merenungi dan berpikir secara mendalam tentang makna kehidupan. Dan karakteristik dari ulul albab adalah mereka yang senantiasa berpikir, bertafakur dan bertadabbur atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ulul albab juga adalah orang yang memiliki akal sehat dan mampu mengendalikan dirinya, baik hati, pikiran, ucapan dan tindakan. Masih ada selanjutnya? Satu lagi ya. Karena waktunya ini sudah lama banget. Nah, satu lagi coba. Pada kelompok 4, kalian pasti mengetahui tentang isu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Misalnya penggunaan media sosial, perubahan iklim, dan ketidaksejahteraan sosial. Pilihlah salah satu dari yang kamu ketahui tentang isu tersebut dan analisislah isu tersebut menggunakan cara berpikir kritis. Jelaskan apa penyebab dan apa dampak bagi masyarakat dan kasih solusi untuk kalian hadapi. Ya, coba dijawab. Analisis ya, analisis. Menganalisis berpikir kritisnya itu ada isu sosial. Jadi contoh, terkadang ada isu sosial yang di media sosial itu yang mungkin tidak benar. Satu contoh,
banyak penipuan-penipuan di situ, jadi kalian membaca terus langsung share begitu saja. Nah itu akan berdosa kalian. Maka itu orang-orang yang berpikir begitu itu kan dianalisis. Terus bagaimana kalau kalian mendapatkan informasi yang seperti itu? Apakah langsung di-share ke teman-temannya ataukah bagaimana? Karena terkadang isu-isu sosial sekarang itu banyak yang menyesatkan. Kalau kita kurang berpikir dan kurang ilmu, pasti akan tersesat. Coba dianalisis dulu. Ketika kita mendapat berita, kita mendapat dua pilihan. Karena yang bisa kita memastikan terlebih dahulu. Hal ini kedua harusnya menjadi pilihan kita. Yang menyebabkan hal ini menyebabkan berita hoax. Tepuk tangan. Sudah cukup karena waktunya sudah mau masuk ke dalam. Jalan duduk masing-masing. Boleh Pak? Sudah masuk. Duduk di tempatnya masing-masing. Dan metode surrogatnya saya akan panggil habis ini. Duduk masing-masing. Untuk menghafalnya metode surrogat itu dihafal. Metode surrogat itu ada per individu, bukan per kelompok. Coba maju sini. Menghafal ayat 190 sesuai dengan tajwidnya. Berdiri di situ. Ya. Coba. Boleh. Iya. Mau dulu. Alhamdulillah. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alhamdulillah, bagus teman-teman. Sudah cukup ya sekarang. Kesimpulannya di dalam refleksi kita masing-masing di sini, di dalam kita kehidupan di dunia ini, kita harus mampu berpikir dengan kritis, berpikir dengan baik. Kenapa? Kita mempunyai akal sehat, kita bisa memilah dan memilih informasi yang seperti apa yang harus kita terima. Jadi kita sebagai umat Islam di sini berusaha semaksimal mungkin agar kita hidup di dunia ini bisa selamat, aman, lancar dan barokah di dunia sampai di akhirat. Alhamdulillah. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.